Kita sudah ada di nyampe di yaitu adalah Kota Tua. Kita akan berangkat ke Museum Fathahillah. Sebelumnya kita perkenalan dulu. Saya adalah Pujunta Mami. Saya Tovan Bagas Putra. Saya Muhammad Asyaf Abdillah. Oke, kali ini kita akan berkolaborasi dengan kelompok lain juga, karena di sini juga ada kelompok mereka. Kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 2. Let's go. Beda. Oke, sebelumnya kita berangkat dulu ke jalan Museum Fathahillahnya. Ayo. Di sini ada kompleks, yaitu ada penurunan tanah Jakarta. Jadi Jakarta itu salah satu kota yang mengalami penurunan tanah paling cepat. Itu sekitar 4,5 meter. Nah, jadi penyebab utama itu adalah penurunan tanahnya itu adalah penyedotan air tanah secara berlebihan, dan itu membuat lapisan tanah lempung menyusut, dan akibatnya lapisan tanah permukaan lempung seperti spons yang dikeringkan. Terus pada penurunan tanah ini setiap pengamatannya itu sekitar tahun 1974. Nah, jadi di sini tim Jika itu transfer teknologi upaya penanggulangan penurunan tanah. Nah, jadi tapi masalah yang ditimbulkan tapi itu caranya untuk memperlambat proses penurunan tersebut dan mengatasi masalah yang ditimbulkan olehnya. Jadi pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai inisiatif untuk melakukan upaya penanggulangan terhadap penurunan tanah. Jadi prakteknya seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Kita sudah nyampe di museum Gubernur Kantor. Oke, tanpa berlama-lama kita akan memasuki dalamnya. Kompleks Gerabah Putih, Gerabah Bumi, yaitu bersama temuan berupa gambar dari berbagai bentuk dan maupun bulan prosesi, program, asap, bulan batu, dan angin. Lalu tidak ciri seperti terdapat di desa Bumi Pondasi. Namun demikian, temuan dengan ciri serupa tersebar sampai ke daerah Sungai Betawi. Oke, di sini ada rangkaian dari situs budaya Sarawak, Jawa Barat. Situs budaya Sarawak, Jawa Barat merupakan salah satu situs penting dalam perkembangan Indonesia. Terlebih dahulu sejarah Jakarta. Situs yang terdapat dari pantai utara Laut Jawa ini situs kajian masa Timur juga yang digunakan berasal dari abad ke-5 Masehi. Artinya, situs Batu Jaya merupakan situs masa klasik yang tertua di Jawa yang dibangun pada masa kerajaan Tarumanagara. Di situs ini, selain ditemukan struktur bangunan candi dari Batak, juga ditemukan berbagai temuan arkeologis lain seperti amulet jimat, fragmen prasasti, manik-manik, fragmen tembikar, fragmen terakota, dan kerangka manusia. Dua rangka manusia dari situs identifikasi sistem penguburan Batu Jaya diketahui berjenis kelamin laki-laki dan perempuan ditemukan beserta bekal kuburnya, dan berdasarkan bekal kubur tersebut temuan manusia dari situs Batu Jaya ini menjadi peran penting dalam sejarah Indonesia karena mengindikasikan sistem penguburan prasejarah dalam konteks budaya bumi. Sebaran temuan arkeologis dari situs bumi ini yang ditemukan tidak jauh dari situs Batu Jaya sendiri semakin memperkuat dugaan bahwa manusia yang ditemukan itu adalah pendekar budaya bumi. Di masa kemudian daerah Batu Jaya dikenal dengan
temuan arkeologi dari masa Hindu Buddha yang kental. Oke, di sini ada cara pembuatan alat batu. Oke, alat batu sederhana itu seperti dibuat dengan mengumpulkan perkutor alat pemukul dari batu gravel atau tanduk pada sebangkak batu yang akan dijadikan alat. Pecahan-pecahan yang dihasilkan memiliki berbagai bentuk dan ukuran dan disebut serpi. Serpi yang mempunyai bagian tajaman yang baik kemudian dijadikan alat tanpa dimodifikasi. Kadang kala bagian tajaman diserpi diretus lebih lanjut agar dapat berfungsi dengan lebih baik. Oke, alat batu yang lebih maju seperti beliung dibuat dalam beberapa tahap. Yang pertama, pada tahap pertama batu inti yang menjadi calon beliung dipangkas. Nah, untuk menghasilkan bentuk dasar suatu beliung. Calon beliung ini bentuknya persegi dan seluruh permukaannya itu menunjukkan faset-faset pelepasan serpi. Bila ukuran dan bentuk yang diinginkan telah diperoleh, itu baru calon beliung ini dirubah sampai menghasilkan bentuk akhirnya. Pengumpahan biasanya dilakukan dengan menggosok calon beliung pada permukaan batuan yang tidak sekeras bahan calon beliung tersebut. Oke. Waktu zaman klasik dulu, jadi ini ada alat itu terbuat dari batu. Dan dari batu alat ini baik dari Jepang tidak biasanya mempunyai nyaman untuk dipegang pada saat atau zaman jutaan tahun yang lalu di sini ada berbagai macam, ada bentuk yang kayak mirip pickaxe, ada yang bentuknya ini kayak cangkul gitu ya kayak gitu lah. Terus cara bikinnya itu gak gampang, itu pakai cara kayu, lalu ada 10 kali, lalu batu, lalu itu dia itu diikat. Jadi seperti itulah untuk membuat sebuah peralatan pada zaman purbakala atau di tahun yang lalu. Oke, masa bercocok tanam ini ditandai dengan munculnya kemampuan bercocok tanam dan menjinakkan binatang yang menyebabkan manusia menetap di perkampungan perkampungan. Lagi munculnya kemampuan mengupal atau mengasah alat-alat batu dan membuat gerabah sederhana. Sementara masa perbu besi dicirikan dengan munculnya kelompok masyarakat yang memiliki kepandaian khusus, seperti pembuatan gerabah yang sudah maju dan artefak lokal, serta pengerjaan kayu dan bambu. Situs-situs yang ditemukan di sekitar Jakarta memperlihatkan kedua masa penghunian tersebut. Masa penghunian prasejarah yang paling tua, yaitu masa berburu dan meramu, sejauh ini belum pernah ditemukan di wilayah Jakarta. Searching for your trace in the dark. Those
sebuah catatan yang dibuat oleh Tom Cruise untuk menggambarkan kepulauan Banda tentang turunnya pembayaran bicara jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa, kepulauan Banda sudah sangat dikenal oleh perdana Tionghoa, India, dan Arab. Bangsa Eropa yang telah memerdekakan kepulauan Banda adalah bangsa Portugis pada abad ke-16 dan mendirikan benteng pertahanan di Pulau Banda hari ini. Kedatangan Portugis kemudian disusul oleh kedatangan Spanyol, Belanda, dan Inggris. Setelah menaklukkan Portugis, Belanda mulai melakukan monopoli perdagangan pala dan vili di kepulauan Banda. Masyarakat Banda tidak menyukai sistem monopoli ini. Virus ini tetap berusaha menggunakan kekuatan dan diplomasi untuk menginjak konservatisme. Virus berhasil memasukkan dan pasukannya Empty streets, but I kept searching for your trace in the dark. Losing myself in the endless memories of the end right from the start. You're an obsession in my head, I can't forget your eyes. Your kisses burn my skin, I feel so empty inside. Empty streets, but I kept searching for your trace in the dark. Losing myself in the endless memories of the end right from the start. You're an obsession in my head, I can't forget your eyes. Your kisses burn my skin, I feel so empty inside. Ini ada 3 meja Bedian Mayer. Gaya Bedian Mayer mengacu kepada gaya kesenian dengan desain yang sederhana, yang bermanfaat namun anggun. Oke. Bahan yang dipakai tidak mahal. Gaya ini berhubungan dengan kemunculan kelas menengah yang tidak kaya di Eropa pada awal abad 19. Di gaya Mayer berkontras dengan gaya romantis dan gaya sebelumnya dan yang didominasi oleh orang yang ciri khas double metal berbayar dalam garis besi yang melengkung hampir tanpa hiasan. Namun walaupun belakang hiasan agak bertambah. Itu
mebel Berdiri Mayer yang terbaik dibuat pada tahun 1870 sampai 1830. Tetapi era Berdiri Mayer biasanya dihitung dari abad 19 terakhir perang-perang. Oke, di sini ada bentuknya tata kelola kota modern dan kota modern. Setelah itu urbanisasi dan dalam tersebut identitas masyarakat Jakarta masa kini, pembangunan di Jakarta kini dan di masa depan. Oke, di sini ada tahun-tahun dari Batavia menjadi Jakarta. Pertama itu 1 April 1905 bentuknya pemerintah kota raja dimiliki dan dewan kota dibuat beserta masuk politis. Oke, di 1 Januari 1936 itu meningkatnya jumlah penduduk kota dan kebutuhan perluasan pemukiman. Nah, 1919 itu pengangkatan wali kota Batavia pertama yaitu Minister di Oke, ini adalah lanjut nomor 2. Batavia diubah menjadi Jakarta Transfer si Subur Transfer oleh bintang Jepang. Oke, ini masalah Jepang juga ya, dari Jakarta. Oke, ini September 1945 ini disebut Jakarta dengan nama Batavia. Pemerintah Kota Jakarta dengan nama nasional Kota Jakarta. 20 Maret 1950 Batavia atau Jakarta diganti menjadi Kota Prajaksana Jakarta. Di 18 Januari 1958 nama Kota Kerajaan di Jakarta diganti menjadi Kota Kerajaan di Jakarta Raya. Oke. Setelah itu 1991 pembentuknya pemerintah daerah khusus di Ibu Kota Jakarta Raya berdasarkan PP No 2 tahun 2001 50 Undang-Undang No 2 PDPS 1991. Di 31 Agustus 1994 yaitu ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara RI dengan nama Jakarta berdasarkan Undang-Undang No 10 tahun 1964. Oke, ini yang terakhir yaitu adalah 1999. Oke, sebutan pemerintah daerah berubah menjadi pemerintah provinsi DKI Jakarta berdasarkan Undang-Undang No 34 tahun 1999 tentang pemerintah provinsi daerah khusus ibu kota negara RI Jakarta. Oke, ini atau megapolitan Jakarta. Ya, seperti kalian lihat, sekarang pemerintah juga kekuatan pemerintah RI dari dan Jakarta pada tahun 1949. Jakarta berkembang menjadi pusat berbagai aktivitas di Indonesia. Itu urbanisasi dan endapan penduduk yang dikali 1972 Jakarta sebagai pusat kemajuan ekonomi di Indonesia telah menjadi magnet yang terus menarik yang orang untuk mencari produser di ibu kota. Tahun 2010 menunjukkan bahwa kota Jakarta telah diisi 6,5 juta jiwa. Penduduk akibat paling nyata pertumbuhan penduduk di luar dari pemerintah kota adalah menjual kantung pemukiman kamu di berbagai sudut kota dan berbagai sektor ekonomi dan formal melalui keberadaan pedagang kaki lima yang tumpah di kota Jakarta. Nah, maksudnya identitas masyarakat Jakarta masa kini, lima kondisi DKI Jakarta pada 2015 mencapai 1,8 jiwa dan menjadi 10,3 jiwa pada 2017. Nah, artinya selama 2 tahun terakhir jumlah penduduk di kota bertambah 269 jiwa setiap hari atau 100 orang setiap. Ini ada pembangunan di Jakarta sini dan masih di masa depan. Perubahan fisik kota Jakarta sebagai depan, pembangunan jalanan layak hingga infrastruktur kota ini mulai berhasil membangun di Jakarta.
keramik itu dari tahun 1650 ketika Porsche mulai gencar ya guys ya. Jadi ini ya foto keramiknya klasik juga ya. Oke, jadi ini ada pekinangan. Jadi inang ini itu tradisi Muya Siri pada masyarakat Jawa terdahulu. Alat-alat yang digunakannya itu Muya Siri ini sendiri dikenal dengan istilah pekinangan. Jadi ya bentuknya seperti ini ya gitu. Empty streets, but I keep searching for your trace in the dark. Losing myself in the endless memories of the end right from the start. You're an obsession in my head, I can't forget your eyes. Your kisses burn my skin, I feel so empty inside. Uang kertas. Jadi pada tahun 1945 ini, waktu dulu itu Indonesia itu belum punya uang kertas ya. Ya, jadi pada tahun 1945 ini uang kertas sudah dikeluarkan setelah kemerdekaan. Jadi ini uang kertasnya itu bernilainya itu nggak kayak 0,3 kali ya, bukan kayak ribuan. Jadi ini kalau kita sebut ini 5 rupiah. Waktu dulu itu uang ini tuh juga angka juga, dan Indonesia itu masih memiliki ikatan yaitu sistem barter ya, tukar menukar barang. Jadinya misalnya contohnya kayak gini. Jadinya kalau punya sepatu nih ya, lu mau beli makanan, nah lu tukar tuh sepatunya sama makanan. Jadinya gitu. Nah di sini juga ada koin-koinnya juga, koin lama ya. Ini semua itu dari lama semua ya. Ya dari kerajaan semuanya lah. Uang kertas Jenderal Sudirman. Uang kertas edisi Jenderal Sudirman yang diterbitkan di Bank Indonesia tahun 1968 merupakan uang kertas dengan pecahan terbanyak, yaitu 11 lembar. Pecahannya terdiri dari Rp1 hingga Rp10.000 dengan bagian depan yang seluruhnya menampilkan sosok sang jenderal yang mengenakan belangkon khasnya. Sementara itu, bagian belakangnya menampilkan gambar yang beragam dengan ciri khas Indonesia seperti wanita pencangkul pala hingga jembatan Ampera. Oke, di sini ada uang kertas masa pendudukan Jepang. Sebelum melaksanakan pendudukannya di Indonesia, pemerintah Jepang ternyata telah menyiapkan mata uang sendiri untuk diedarkan di negara jajahannya nanti. Tujuannya tidak lain adalah untuk menarik hati masyarakat Indonesia. Uniknya, meski dikeluarkan oleh Jepang, uang ini masih menggunakan bahasa Belanda dan bertuliskan De Japas Regering yang berarti pemerintah Belanda. Setahun kemudian, tepatnya pada tahun 1943, pemerintah Jepang mengeluarkan uang baru Saraswati dengan khas Nusantara seperti wayang orang Wisnu di atas Garuda dan rumah Minangkabau.
Oke, di sini ada lemari buku Spesifikasi Bookcase Vacancy. Oke. Lemari buku asli yang digunakan oleh Dewan Pengadilan. Awalnya dewan ini berkantor di Kastil Batavia, tetapi kemudian berpindah ke Balai Kota. Tepat di ruangan ini pada sebuah catatan rapat, para anggota Dewan Pengadilan mengeluhkan kurangnya tempat penyimpanan berkas dan buku perpustakaan mereka. Maka dari itu pada tahun 1747 lemari ini pun dipesan pengerjaannya, memakan waktu 1 tahun dengan sepuhan emas dan ukiran yang detail. Sisi kiri atasnya dihiasi dengan patung Dewi Keadilan, sedangkan sisi kanan atas berhiasan patung Dewi Kebenaran. Pada bagian atas terdapat 14 lambang dari anggota Dewan Pengadilan masa itu. Oke, di sini ada lukisan Van der Parra. Lukisan yang menggambarkan sosok Bertus Albertus Van der Parra, salah seorang gubernur jenderal di Batavia, dilukis sekitar tahun 1761 hingga 1775 oleh seorang pelukis yang tidak dikenal namanya. Pada masa Perang Dunia Kedua, lukisan ini disimpan di rumah Jan Frank, seorang konservator lukisan pemerintah, dan sejak tahun 1950 menjadi koleksi dari Museum Batavia Lama, sekarang Museum Sejarah Jakarta. Jadi kita udah balik ke sini lagi. Gedung kantor gubernur ini kita sebelum katanya. Jadi kita itu udah banyak sekali ya. Jadi kita itu udah dalamnya itu banyak sekali ya, mulai dari peradaban manusia dari zaman purba, lalu dari biotik, dan juga mata uang tersebut, dan juga lain-lainnya yang terdapat di Indonesia, dan juga ada juga kayak Indonesia sebelum jadi Jakarta ya, yaitu Batavia. Oke, jadi kesimpulannya adalah gedung ini itu adalah sejarah yang kita mulai dari zaman prasejarah dahulu. Jadi ada dari itu. Jadi sampai tadi sekian, terima kasih.